semuanya. Sebelum mulai kita berdoa. Berdoa mulai. Oke. Untuk pertemuan kali ini, kita akan bahas tentang bangun datar ya. Untuk yang pertama, kita akan bahas tentang segitiga. Yang pertama, untuk segitiga. Di sini ada yang tahu macam-macam segitiga? Segitiga yang pertama itu ada segitiga sama sisi. Nah, ini segitiga sama sisi. Jadi sisi-sisinya yang di sini dia itu panjangnya sama. Ini segitiga sama sisi. Lalu yang kedua itu ada segitiga sama kaki. Jadi dia letak kakinya tuh lebih panjang. Nah, di sini dia lebih panjang, guys. Nah, antara sisi yang sebelah kanan dengan yang sebelah kiri panjangnya sama. Ini dinamakan segitiga sama kaki. Nah, terus ada juga segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku tuh bentuknya seperti ini. Aduh, bentuk segitiganya keritingnya. Maaf aja lurus ya, guys. Nah, namanya bentuknya segitiga siku-siku berarti dia membentuk huruf L. Mau bentuknya seperti ini, ataupun bentuknya seperti ini. Nah, ini sama aja segitiga siku-siku ya. Untuk segitiga siku-siku, biasanya dia ditandai dengan adanya penyiku. Biasanya bentuk kotak bawah kecil, atau ada huruf L di sininya. Nah, ini untuk segitiga siku-siku. Di sini, fungsi dari si huruf L ini atau kotak ini adalah untuk menentukan sisi miringnya. Oke, kita kasih nama dulu ya. Segitiga siku-siku. Nah, di sini untuk menentukan sisi miring, kalian tinggal tarik garis di ujungnya. Di sini. Set. Maka ini adalah sisi miring. Lalu untuk yang ini, berarti tarik dari ujungnya. Di sini posisinya. Set. Berarti ini adalah sisi miring. Oke. Terus kalau misalkan bentuknya seperti ini, misalkan. Lalu huruf L-nya di sini. Nah, huruf L-nya di sini, berarti sisi miringnya ada di sebelah, di bagian A, bagian B, atau bagian C. A, B, C. Lihat, tarik garis di ujungnya. Berarti di sini kita tarik ujung, berarti bagian B adalah sisi miring. Oke, sampai di sini paham? Bisa membedakan mana letak posisi si sisi miring. Kebanyakan si, kan?
Oke, sampai di sini ada yang ditanyain nggak, guys? Untuk si segitiga. Oh iya, untuk si segitiga sama sisi dan sama kaki, besar sudutnya ialah 180 derajat. Ini juga 180 derajat. Lalu untuk yang segitiga siku-siku, di sini dia besar sudutnya 90 derajat. Gitu. Kita lanjut. Untuk menghitung keliling dan luas. Untuk menghitung keliling segitiga itu untuk keliling ya, untuk semua bangun datar maupun bangun ruang yang berhubungan dengan keliling, artinya pinggir-pinggirnya nih, garis-garis pinggirnya atau garis sisinya, dia dihitung semua. Atau kalau misalkan kita tulis di sini, untuk si segitiga rumusnya adalah A tambah B tambah C. Oke, misalkan aku punya segitiga nih di sini. Ukurannya, aku tulis di sini ya. Misalkan si segitiganya di sini. Misalkan di sini 5, di sini 5, di sini 4 misalkan. Maka untuk mencari kelilingnya dijumlah semua, berarti 5 tambah 4 tambah 5. Berarti 5 tambah 5 tambah 4. Berarti jawabannya 14. Iya, betul. Nah, jangan lupa satuannya. Ya, misalkan di sini aku satuannya adalah sentimeter. Maka di sini juga sentimeter. Lalu untuk rumus luas dari segitiga. Luas dari segitiga rumusnya ada yang masih ingat? Rumusnya apa? Rumusnya adalah alas dikali tinggi bagi 2. Atau setengah kali alas kali tinggi. Seperti itu. Nah, di sini untuk mencari si tingginya, maka kita menggunakan cara Pitagoras. Ayo, di sini ada yang udah bisa cara Pitagoras belum? Atau ada yang belum bisa cara Pitagoras? Pitagoras. Yang sisi miringnya ada, sisi tegaknya ada, sisi alasnya ada. Oke. Ini ya, akan aku bahas untuk si Pitagoras. Pitagoras. Aku salah ejaan nggak ya? Pokoknya begitulah ya. Nah, untuk si Pitagoras, dia caranya seperti ini, guys. Oh, saya anggap segitiganya bagus ya, cinta. Nah, misalkan di sini ada A, di sini B, di sini C. Untuk mencari sisi C, maka rumusnya akar A ditambah akar B. Lalu untuk mencari si B, caranya adalah akar C dikurang akar A. Lalu untuk mencari si C,
Untuk mencari si A ya. Oke. Berarti untuk mencari si A, rumusnya adalah akar C dikurang akar B. Adik masih ingat nggak cara ini? Tak tuk tak tuk tak tuk tak tuk. Sepi sekali. Oke, diperjelas lagi ya. Untuk mencari sisi miring, maka sisi tegak ditambah dengan sisi B. alas. Alas Iya, ya. atau B. Iya, jangan lupa. Di sini dikasih kuadrat. Aku tadi ketinggalan. Ini ada kuadratnya. Oh. Ya. Ya. Oke. Lalu untuk mencari sisi alas, maka sisi miring dikurangi sisi tegak. Jadi kalau untuk mencari selain sisi miring, selain yang dicari sisi miring ya, mau itu si A atau B yang dicari, berarti si C-nya harus ditulis duluan, guys. Si sisi miringnya harus ditulis duluan. Lihat nih. Ini dia ditulis duluan. Misal, ya. Misalkan aku punya angka untuk si ini, misalkan di sini 3, di sini 4. Maka berapa sisi miringnya? Ya kan? Ini yang ditanyakan. Berarti untuk mencari sisi miring, caranya adalah akar dari 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Gitu kan ya? Ini mau ditulis 4 dulu ataupun 3 dulu boleh ya. Kalau yang ditanyakan sisi miring. Tapi kalau yang ditanyakan sisi tegak atau sisi alas, wajib sisi miringnya dulu yang ditulis pertama. Oke? Kita selesaikan. 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. 3 kuadrat itu berapa, guys? 3 kuadrat, berarti 3 kali 3. 3-nya di 2 kali, berarti 9. Lalu 4 kuadrat berapa, guys? 16, Kak. 16. Oke, lalu 9 tambah 16. 25, Kak. 25. Sekarang akar dari 25 berapa? 5. 5, Kak. 5. Oke, maka jawabannya adalah si 5. Gitu. Oke, lagi. Misalkan aku punya angka aku punya angka berapa ya? Oke, misalkan aku punya angka di sininya 13 deh. Di sininya 13. Di sininya 5 misalkan. Nah, berapa sisi alasnya? Yang ditanyakan sisi alas. Berarti yang pertama kali kita gunakan adalah sisi miring. Oke. Tadi apa kalau yang ditanyakan sisi miring? Ditambah atau dikurang? Kalau yang ditanya sisi alas ya maaf. Kalau yang ditanya sisi alas berarti Kurang, Kak. kurang. Iya, ini. Oke. Berarti jangan lupa sisi miringnya kita tulis duluan. Berarti akar dari 13 kuadrat dikurang 5 kuadrat. Oke. 13 kuadrat itu berapa?
169. Iya, 169. Lalu 5 kuadrat berapa? 25, Kak. 25. 169 dikurang 25. 144. 144. Oke, akar dari 144. 12. 12. Maka ini jawabannya. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan nggak, Cinta? Bingung nggak kira-kira? Sebelah sini bisa aku hapus. Oke. Nggak ada yang ditanyakan? Nggak ada yang ditanyakan nih? Serius nih? Serius nih? Oke. Kalau gitu aku tes. Aku tes ya, kalian yang jawab. Misalkan aku punya segitiga. Di sini 15. Di sini 17. Maka di sini berapa? Ayo, coba itu. Sisi miringnya 17, sisi alasnya 15. Berapakah sisi tegaknya? Ayo, aku tungguin. Ayo, kalian pasti bisa. Ayo, semangat. Semangat, Cinta. Ada yang udah dapat? 8, Kak. 8, benar. Oke, kita bahas sama-sama ya. Karena yang jawab cuma 1 orang. Di sini yang ditanyakan sisi tegak. Kalau yang ditanyakan sisi tegak berarti dikurang. Berarti sisi miringnya kita kurangi. Berarti akar dari 17 kuadrat dikurang 15 kuadrat. Oke, 17 kuadrat berapa? 289. 289. 15 kuadrat? 225, Kak. 225. Oke, dikurang. 289 dikurang 225. 64. 64. Akar dari 64? 8. 8. Oke, berarti jawabannya 8. Kalian ngitungnya masih pusing nggak? Ini angkanya masih kecil loh. Angkanya masih kecil. Coba, sini, lihat. Aku punya cara magic, punya cara wow. Tapi syaratnya, di sini kalian wajib menghafal. Ayo, di sini siapa yang benci hafalan? Ayo. Ayo. Cung tangan. Oke, aku punya nose. Untuk nose ya, nose ini namanya neuro omega system. Oke, nose-nya adalah Cipita. Cinta segitiga Pitagoras. Di sini aku punya angka 3, 4, 5, 12, 13, 7, 24, 25, lalu 8, 15, 17,
Selanjutnya 9, 40, 40, 41, dan 20, 21, 29. Angka ini wajib kalian hafalkan untuk menjawab soal Pitagoras dengan cara singkat. Beneran loh guys, singkat. Percaya deh. Udah pernah lihat cara ini belum? Angka-angka ini. Nah, cara ngafalinnya ini udah sepasang ya. 3, 4, 5. Ini udah sepasang, oke? Ngafalinnya segaris. 3, 4, 5. Lalu 5, 12, 13. Selanjutnya 7, 24, 25. Lalu 8, 15, 17. 9, 40, 41. Ayo, notes-nya. Notes-nya jangan sampai lupa, jangan sampai hilang. Oke? Karena ini bakal kepake. Nih, magic-nya gini loh. Kalau misalkan kalian hafal angka ini, lihat di sini. Di sini ada 3, ada 4. Ada 3, ada 4. Yang belum ada angka berapa? Yang belum ada angka berapa, guys? Ada 3, ada 4, ada 5. Nah, berarti kalian bisa langsung jawab. Di sini jawabannya adalah 5. Gitu. Terus lihat. Yang tadi mana nih? Oke. Ada 15, ada 17. Di sini ada 15, ada 17. Yang belum ada angka 8. Maka di sini jawabannya 8. 8. Masih kurang magic nggak? Lagi, di sini ada 5, ada 13. Yang belum ada nggak berapa? 12, Kak. 12. Oke. Cepat nggak? Cepat. Oke. Coba misalkan angkanya bukan ini ya. Ini kan angka-angkanya yang udah ada di sini. Coba, kalau misalkan angkanya yang bukan ada di situ. Oke. Misalkan aku punya angka mic-nya di mute dulu. Oke. Lihat. Aku punya angka 10 sama 24. Di sini yang belum ada, yang ditanyakan sisi miringnya. Oke? Yang ditanyakan sisi miring. Lihat. Cara menghitungnya, kalau yang tadi kan angka-angkanya sudah ada di sini. Nah, yang ini angka-angkanya belum ada di sini. Ya kan? Nah, cara untuk menyelesaikannya adalah lihat angka 10 dan angka 24. Mereka bisa sama-sama dibagi berapa? Dibagi berapa? 5. Bagi 5. 24 bisa nggak dibagi 5? Bagi Kak, dibagi 2, Kak. Dibagi 2. Bagi 2, benar, bagi 2. 10 bagi 2 berapa? 5, Kak. 5. 5. Oke, 24 bagi 2 12. 12. Oke. Di sini ada 5, ada 12. Yang belum ada angka berapa? 13. 12, Kak. 13. Oke. Di sini ya ada 5, ada 12. Yang belum ada angka 13. Nah, sekarang kita tulis 13. Tadi dibagi 2. Maka di sini kita tulis kebalikannya. Dikali 2. 13 kali 2 berapa? 26. 26. Selesai. Maka 26 jawabannya. Udah cepat. Mau kita buktiin dengan cara seperti ini?
Bisa kita buktikan ya. Yang ditanya sisi miring, berarti dijumlah. Oke. Berarti akar dari 10 kuadrat ditambah 24 kuadrat. 10 kuadrat berapa, guys? 100, Kak. 100. 24 kuadrat berapa, guys? 24 kuadrat. 576, Kak. Berapa? 576. 576. Oke. 100 ditambah 576. 676, Kak. 676. Nah, akar dari 676. Akar dari 676. 26, Kak. 26. Sama nggak jawabannya? Sama. Lebih gampang mana? Cara nongs atau cara yang umum biasanya dipakai? Cara Cara mana? nos. Oke. Jadi yang ini kalian perlu dicatat atau tidak? Kalau kalian belum paham, jangan malu-malu untuk bertanya ya. Oke. Jadi yang sebelah sini bisa aku hapus? Bisa aku hapus ya. Sebelumnya ke sekolah kalian udah belajar Pitagoras atau belum? Udah, Kak. Udah ya? Yang lainnya? Udah belum? Belum. Oh, ada yang belum, ada yang udah. Oke, berarti kebetulan banget ya. Kita belajar Pitagoras. Oke? Lagi. Misalkan aku punya angka berapa ya? Misalkan aku punya angka gini deh. Misalkan di sininya 9. Di sini 15. Oke. Sisi tegaknya 9, sisi miringnya 15. Nah, lihat. 9 sama 15 ada nggak di sini? Yang satu garis. Nggak ada ya? Berarti 9 dan 15 ini bisa kita sama-sama bagi berapa untuk menyelesaikannya? 3. Oke, bagi 3. 9 bagi 3. 3. 3. Oke, 15 bagi 3. 5. 5. Oke, yang belum ada angka berapa? 4. 4. 4-nya diapain 4-nya? Kali 2, Kak. Kali 3. Kan tadi pembagiannya 3. Kalau dia dibagi 3, berarti dikali 3. Kalau dibagi 2, maka dikali 2. Jadi tergantung dari pembagi yang di sininya. Oke, lanjut. 4 kali 3 berapa? 12. 12. Oke, maka ini jawabannya. Oke, lagi. Lagi. Misalkan aku punya angka misalkan di sini aku punya 24. Di sininya 51. Oke. Aku punya 24, aku sama punya 51. 24 dan 51 bisa sama-sama dibagi berapa, guys? 3, Kak. Bagi 3? Oke, coba 24 bagi 3 berapa? 8. 8. Oke, 51 bagi 3.
17. 17. Oke, ada 17, ada 8. Yang belum ada angka berapa? 15, Kak. 15. 15-nya dikali berapa? 3. Kali 3. Oke, 15 kali 3 berapa? 45. 45. Maka jawabannya 45. Oke, selanjutnya. Aku kasih ke kalian yang jawab. Oke. Oke. Misalkan aku punya angka di sini 58. Lalu di sini 42. Maka sisi tegaknya berapa? Ayo, coba hitung. Tuk, tak, tuk, tak, tuk. 40, Kak. Berapa? 20. 20? Hasil akhirnya aja langsung, Cinta. Berapa? 40. 40. Iya, benar. Oke, kita bahas sama-sama. 58 dan 42 bisa sama-sama dibagi berapa? 2, Kak. Bagi 2. Oke, 58 bagi 2 berapa? 29. 29. Oke, 42 dibagi 2? 21. 21. Ada 21, 29 yang belum ada? 20. 20. 20-nya kita kali 2. 2, Kak. 2. Oke, 20 kali 2? 40. 40. Maka ini jawabannya. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Enggak, Kak. Nggak ada? Nggak ada? Enggak, Kak. Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, kita balik ke luas segitiga. Oke. Untuk luas segitiga, tadi rumusnya apa? Setengah dikali alas kali tinggi. Atau alas kali tinggi bagi 2. Ini sama aja ya. Sama aja intinya. Oke. Misalkan aku punya segitiga. Anggap aja segitiganya bagus ya, Cinta. Wah, di sini tingginya. Nah, penyikunya aku bikin di sini. Misalkan di sininya aku panjangnya 18. Oke. Berarti aku mau di sininya berapa ya? Aku mau di sininya 20 deh. Jangan 20. Apa ya? (24) misalkan. (24) iya kah? Cuma 24 deh. Di sininya, ini belum aku klik. Maaf ya, mouse-nya gerak-gerak sendiri. Dia mouse-nya jalan-jalan sendiri, Cinta. Kayak ada penghuninya gitu. Oke. Tadi sampai di mana? Oh iya, ini ya. Misalkan di sininya 18. Jangan 18 deh, kayaknya gampang ditebak. Jangan 18 sih, Cinta. Apa ya? Oke, misalkan di sininya 24 deh. Nggak apa-apa deh. Kan di sininya 20.
4. Di sininya 13, Cinta. Maka berapa sisi tingginya? Nah, untuk mencari sisi tinggi, jangan sisi tinggi deh. Yang dicari adalah luasnya. Cari luas dengan sisi yang sudah diketahui seperti ini. Nah, berarti untuk mengerjakan si luasnya, untuk mencari si luas, langkah pertama adalah kita cari tingginya terlebih dahulu. Karena di sini ada poin si tinggi. Oke, berarti untuk mencari tinggi, 24 ini kan panjang untuk dari sini ke sini. Berarti untuk setengahnya panjangnya berapa? 12 bukan? Ya, 12. Berarti di sini 12. Berarti si tingginya berapa kalau di sininya 12 dan di sininya 13? Ada 12, ada 13. Yang belum ada? 5. 5. Jadi balik lagi ke konsep Pythagoras. Seperti itu. Maka di sininya 5. Oke. Berarti untuk menghitung luas, tadi apa? Setengah kali alas kali tinggi. Oke. Setengah kali alasnya berarti semuanya. 24. 24 dikali tingginya 5. Nah, sekarang biar gampang 24-nya kita coret sama 2. 24 bagi 2 berapa? 12, Kak. 12. Oke. Sekarang 12 kali 5. 60, Kak. 60. Maka luasnya adalah 60. Jangan lupa satuannya. Misalkan aku di sini pakai sentimeter. Maka satuannya adalah sentimeter per segi. Itu. Buat yang ini ada yang ditanyakan? Tidak. Dari awal sampai akhir. Untuk segitiga ada yang ditanyakan? Tidak, Kak. Enggak ada. Oke. Yang ini perlu dicatat dulu atau bisa langsung aku hapus? Oke, Cinta. Oke, aku hapus sebelah sini aja deh. Aku hapus ya, mouse-nya ya. Hapus jangan. Hapus jangan. Hapus, Kak. Oh, kelepasan. Oke, aku hapus ya. Udah terlanjur kelepasan, aku hapus. Langsung aja deh. Oke. Oke. Selanjutnya, yang kedua, kita akan bahas tentang lingkaran. Loh, kok merah? Udah nggak apa-apa, dia udah terlanjur. Kita akan bahas tentang lingkaran. Lingkaran. Lingkaran kayaknya di pelajaran SD pernah dipelajarin deh. Di kelas 4 ya? Kelas 4 atau kelas 5 atau kelas 6 ya? Aku lupa. Kelas Pokoknya 4. kelas 4 ya? Pokoknya lingkaran ini sudah pernah dipelajari. Oke, sekarang kita remind sedikit. Untuk lingkaran, lingkaran apa-apa, ini anggaplah lingkaran ya, Cinta. Oke, di lingkaran ada yang namanya, jarak dari sini ke sini, ini namanya apa, Cinta? Jarak dari sini ke sini, ini namanya jari-jari. Jari-jari. Nah, jari-jari ini disimbolkan dengan huruf R. Ini R. Nah, terus kalau untuk garis fullnya, garis full dari sini ke sini, ini namanya diameter. Diameter ini biasanya disimbolkan dengan huruf D. Oke, kita akan langsung bahas
untuk keliling dan luas. Oke. Rumus untuk keliling lingkaran. Ada yang masih ingat? Rumus keliling lingkaran. 2 pi R. Lalu untuk luas lingkaran? Pi R kuadrat. Oke. Misalkan ya, kita langsung ke pembahasan. Misalkan, aku punya lingkaran. Gambar lingkaran, aduh, gambar lingkaran lagi. Iya, anggaplah lingkaran ya. Lingkarannya lucu sekali. Misalkan aku punya di sini untuk jari-jari. Oh iya, untuk pi ini nilainya adalah 22/7 atau 3,14. Kapan kita bisa memakai 22/7? Kapan kita bisa menggunakan 22/7? Kalau jari-jarinya atau diameternya kelipatan dari 7. Kalau bukan kelipatan dari 7, maka memakai 3,14. Contoh, misalkan aku punya di sini jari-jarinya 14 cm. Maka hitung keliling dan luasnya. Oke, kita hitung kelilingnya. Keliling berarti rumusnya 2 pi R. Berarti 2 dikali pi-nya pakai berapa? 22/7 atau 3,14? Benar, 22/7 karena si 14 ini kelipatan dari 7 dikali dengan 14. Supaya gampang, ini kita coret 14 sama 7. Artinya 14 bagi 7 berapa? 2 ya. Oke. Lalu 2 kali 2 berapa? 88, Kak. 88 cm. Lalu kita hitung luasnya. Oke. Luasnya rumusnya adalah pi R kuadrat. Pi-nya 22/7 dikali 14 dikali 14. Oke. Nah, di sini berarti salah satu dari angka 14-nya bisa dicoret ya. Di sini aku coret. 14 coret sama 7. Dapat 2. Oke. 22 kali 14 kali 2. Berapa hasilnya? 22 kali 14 kali 2. Berapa? 616. Iya, 616 cm persegi. Ini jawabannya. Terus, gimana kalau misalkan angkanya bukan kelipatan dari 7? Kalau misalkan angkanya bukan kelipatan dari 7, wah. Misalkan aku punya di sini jari-jarinya 10 cm. Hitung keliling dan luas. Oke, untuk keliling. Oke, 2 pi R. Berarti langsung aja ya, 2 dikali, pi-nya berarti pakai 3,14 dikali 10. 2 kali 3,14 berapa? 6,28, Kak. 6,28. Oh iya, di sini kalian udah bisa perkalian koma belum? Kalian semua udah bisa perkalian koma belum? Ada yang sudah? Ada yang belum? Ada yang belum kah? Belum, Kak. Oke. Kita belajar. Kalau ada yang belum bisa, bilang ya. Biar kita bahas, kita belajar sama-sama. Oke.
Aku akan tulis di sini. Kenapa bisa dapat 6,28? Cara perkaliannya sama seperti perkalian biasa. Oke, 3,14. Kita kalikan dengan 2. Dikalikan dengan biasa aja dulu. Berarti 2 kali 4, 8. 2 kali 1, 2. 2 kali 3, 6. Lalu lihat di belakang koma ada 2 angka. 1, 2. Ikutin. 1, 2. Maka letak komanya di sini. Gitu. Lalu selanjutnya 6,28 dikali 10. Berapa? 62,80 Kak. 62,8 cm. Oke. Benar, 62,80 benar. Cuma 0 ini kan berada di letaknya di ujung koma, jadi nggak usah diajak. Oke, kita coba kalikan ya. Untuk yang belum paham, biar paham. 6,28 dikalikan dengan 10. Kita kali. 0 kali 8, 0. 0 kali 2, 0. 0 kali 6, 0. 1 kali 8, 8. 1 kali 2, 2. 1 kali 6, 6. Oke. Kita jumlahkan. 0 turun, nggak ada temennya. 8, dijumlah 8. 0 tambah 2, 2. Ini kosong, berarti 6 turun. Lihat, di belakang koma ada 2 angka, berarti diikutin. Nah, 62,80. Nah, 0 posisinya ada di ujung. Kalau dia posisinya di ujung, di sebelah kanan yang nggak ada temennya, berarti dia nggak usah diajak. Jadi jawabannya 62,8. Oke. Lanjut, kita ke luas. Luasnya, rumusnya adalah pi r kuadrat. Berarti 3,14 dikali 10 dikali 10, karena R kuadrat berarti R-nya 2 kali. Yuk, berapa? 314. 314. Oke. Untuk perkalian ini sama seperti perkalian ini ya. Nah, cara tercepat, ini khusus untuk perkalian 10, 100, 1000, 10.000, pokoknya seterusnya yang nambah 00 seperti ini, oke? Lihat di sini. 314 kali 10. Kita kalikan dulu. 10 kali 10, 100. 100 punya 0 berapa? 2. Punya 0? 2. Oke. Dia punya 0,2. Karena dikali, maka si komanya mundur 2 kali. Yang tadinya posisinya di sini, kita undur 2 kali. 1, 2. Letak komanya di sini. Kalau letak komanya di ujung, gini deh. 3,14. Berarti mundur 2 kali. 1, 2. Letak komanya di ujung, berarti yang di sini pindahin ke ujung. Kalau letaknya di ujung, berarti nggak usah dianggap. Menjadi 314. Tuh. Nah, terus untuk yang ini, 6,28 dikali 10. 10 punya 0, 1. Maka dia mundur 1 kali. Tak. Maka jadi 62,8. Oke, misalkan ya, aku punya angka 1, 2, 3, 4. 12,34 dikali 100, jadinya berapa? 1.234, Kak. 1.234. Kalau dikali 1000 dengan angka yang sama dan posisi koma yang sama. Dikali 1000. Tak, tuk, tak, tuk, tak. 12.340, Kak.
Benar. 12.340. Oke, yang jawab cuma satu orang, berarti yang lainnya masih bingung. Kok bisa dapat segitu sih, Kak? Ya kan? Nah, lihat di sini. Kalau dikali 1000, berarti 1000 punya 0 berapa? 3. 3. Ya? Berarti dia mundur 3 kali. Di sini deh. 12,34. Punya 0, 3. Berarti dia mundur 3 kali. Bentar. Oke. Mundur 3 kali. 1, 2, 3. Nah, di sini yang kosong ini harus diisi dengan angka 0. Jadi 1, 2, 3. Maka yang ini jadi tidak dianggap karena dia sudah pindah ke belakang. Jadi hasilnya adalah 12.340. Coba lagi. Misalkan aku punya angka 0,123. Dikali 100 jadi berapa? 123, Kak. 123. 123? Yakin? 12,3, Kak. Benar. 12,3. Lihat posisi komanya. Tadi dikali 100, berarti posisi komanya pindah 2 kali. 1, 2. Di sini. Ingat apa yang aku bilang? 0, kalau dia posisinya ada di ujung koma, di ujung ya, kan kalau 12,3 itu berarti kan posisi komanya ada di sini. Nah, kalau dia di sini, di sebelah kiri, di ujung, tapi di sebelah kanannya ada temennya, ada angka lagi selain angka 0, maka dia dibuang. Tapi kalau misalkan posisinya di sini, seperti ini, dia wajib diajak, guys. Karena dia sendiri, Jonas, nggak ada temennya. Kalau dia ditinggal, nanti dia kesepian. Kesepian. Gitu. Oke, sekarang lagi. 0,123 dikalikan 10 berapa? 1,23, Kak. Benar, 1,23. Sampai di sini ada yang ditanyakan, guys? Tidak. Nggak ada, Kak. Nggak ada? Sudah paham? Sudah paham? Sudah. Tuh, kalau ditanya udah paham belum, sepi banget ya. Sepi sekali. Oke. Misalkan kita bahas lingkaran lagi ya. Misalkan di sini aku punya lingkaran dengan diameter 25. Diameternya 25 ya guys. Diameter, bukan jari-jari. Hitung keliling dan luas. Sok, dikerjakan. Kayak, aku tunggu. Kelilingnya dulu deh, kelilingnya berapa? 78,5, Kak. Benar, 78,5. Luasnya berapa luasnya?
490,625, Kak. Benar. 490,625. Ini hasilnya. Oke. Berarti kita hitung sama-sama ya, biar nggak bingung. Oke, untuk kelilingnya. Rumus keliling itu 2πr, berarti 2 dikali 3,14 dikali jari-jarinya berapa? Diameternya 25, berarti jari-jarinya setengah. 12,5 Kak. 12,5, Kak. 12,5. Berarti jawabannya 78,5. Lalu untuk luasnya. Berarti 3,14 dikalikan dengan 12,5, lalu dikalikan lagi dengan 12,5. Jawabannya 490,625. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan guys sebelum kita tutup. Karena sudah jam 20.30. Dari segitiga sampai lingkaran, ada yang kalian tanyakan? Enggak, Kak. Enggak ada. Oke, Karima boleh diambil alih. Oke, Kak. Ini serius nih, nggak ada yang mau nanya nih ceritanya.